bahwa problem ini bukan cuma problem Bawaslu. Nah, ini problem kita semua. Setiap kegiatan-kegiatan keperadaan pasti kita akan sisip untuk itu. Kembali lagi bersama saya Hasbi Dewantara di podcast Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengawasan partisipatif. Yang mana pengawasan partisipatif ini telah kita sosialisasikan kepada masyarakat, dan pada pembahasan pengawasan partisipatif ini kita akan membahas dengan salah satu organisasi Hindu yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya ingatkan kepada sahabat Bawaslu untuk selalu like, subscribe, and share kepada teman-teman semuanya terkait dengan channel Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, pada podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber, yaitu ada 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Inyoman Slamet SPD MSI. Beliau adalah salah satu pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Tengah, dan juga beliau adalah salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yang kedua ada Bapak Igede Yogantara Teguh Ejo Wijaya. Beliau adalah Ketua Prada Sulawesi Tengah. Selamat sore. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, yang sudah tidak asing lagi, yang pernah juga di podcast Bawaslu Provinsi Sulteng, yaitu ada Pak Sutarmin DHI Ahmad. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih bawa kabar untuk hari ini? Kabar baik, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat. Semangat, Mas. Ya, sesuai harapan kita ya, selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga menjalani hari dengan bahagia. Terkait dengan pengawasan partisipatif ini, jadi pengawasan partisipatif ini memang beberapa kali telah disosialisasikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi sebelum kita membahas ke pengawasan partisipatif, kita akan terlebih dahulu menanyakan nih terkait dengan organisasi yang Pak Nyoman dan Pak Yoga Ya. Pak Yoga ada di dalamnya. Yang pertama terkait dengan Parisada ini, Pak. Jadi sebenarnya organisasi Parisada ini organisasi yang seperti apa, Pak? Bergerak di bidang bagaimana, latar belakangnya lah, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi Parisada Hindu Dharma ini adalah salah satu organisasi majelis ya, majelis keumatan khususnya umat Hindu, yang memang kita memiliki organisasi dari pusat, ada di tingkat provinsi dan juga ada di tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat desa. Jadi lembaga ini sebagai pengayom ya, sebagai lembaga tertinggi di keumatan kami, sebagai pengayom dan juga sebagai salah satu organisasi yang membina umat, kemudian memberikan dukungan baik dharma agama maupun dharma negaranya. Jadi Parisada ini adalah terdiri dari organisasi-organisasi yang ada di bawahnya, itu adalah semua organisasi kepemudaan, kewanitaan bergabung bernaung di bawah organisasi Parisada. Maksudnya dia sebagai organisasi tertinggi dia. Oh, Ya, tapi tidak membidangi politik, dia membidangi khusus ke majelisan. Nanti ya bidang ke politik kan ada lagi, namanya Prajaniti gitu. tapi itu di bawahnya Parisada. Dia juga ada yang sejajar juga, tapi paling tidak Parisada itu termasuk lembaga tertinggi yang semuanya ada di bawah ini, naungannya. Kemudian tadi Bapak jelaskan bahwa Parisada itu ada yang di tingkat pusat, di nasional, kemudian provinsi dan juga di kabupaten sampai ke desa ya. bahkan sampai ke desa. Ya, kecamatan sampai ke desa ada ya. Apakah di Sulawesi Tengah ini di seluruh kabupatennya itu ada atau hanya di beberapa kabupaten saja? Kita hampir semua nih, semua kabupaten bahkan semua desa sudah terbentuk. Semua desa terbentuk, yang penting ada umat Hindunya di sana, terbentuk sudah organisasi ini. Ya. Hampir semua ada di seluruh desa di Sulawesi Tengah yang ada umat Hindunya sudah terbentuk itu. Oh, oke. Karena memang
kalau yang saya tahu memang umat Hindu di Sulawesi Tengah itu cukup lumayan banyak. Ya, tersebar dia di mana-mana, cukup banyak ya. Baik. Kemudian terkait dengan Prada. Ya, Jadi organisasi Prada ini organisasi yang seperti apa? siap. Oke, terima kasih. Jadi menyambut dari yang disampaikan kanda saya. Jadi mungkin sedikit saya jabarkan, di tingkatan tertinggi itu adalah majelis kita, Parisade Hindu atau PHDI. Kemudian di bawahnya itu ada WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia. Itu khusus ibu-ibu. Jadi kalau saya nggak bisa masuk di situ. Kemudian khusus lagi ada pemuda, Prada, Perhimpunan Pemuda Hindu Dharma Indonesia. Kemudian di tingkatan di tingkatan mahasiswa ada namanya KMADI. Tetapi per hari ini yang dari tingkatan pusat sampai tingkatan desa itu ada 3 lembaga itu. Jadi Parisade sebagai payung tertinggi di keumatan kita. Kalau di Muslim itu ada MUI, kemudian begitu juga di agama yang lainnya. Kemudian di bawahnya itu WHDI. WHDI juga ini sampai di tingkatan desa. Begitu juga dengan Prada. Prada itu hampir semua di desa itu per hari ini sudah terbentuk. Nah, masing-masing punya fungsi nih. Kalau Prada, dia pasti tentunya secara teknis kayak kegiatan-kegiatan pengkaderan, kepemudaan, kemudian setiap kegiatan-kegiatan olahraga, sampai setiap minggu mereka lakukan kerja bakti di pura, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Ada juga lembaga khusus yang membidangi khususnya di politik, itu ada namanya Prajaniti. Itu berbicara tentang hukum, terus politik dan yang lain-lain. Kemudian ada juga ICI, Ikatan Cendekiawan Hindu. Itu memang berat itu kajiannya para dokter-dokter itu. Jadi pada intinya Prada itu adalah mempersiapkan kader-kader yang akan nanti bisa masuk ke Parisade dan yang lain-lain. Baik. Terlalu sangat detail sekali penjelasannya. Berarti mungkin sama ini pertanyaan. Artinya di Prada sendiri untuk di Sulawesi Tengah, untuk di kabupaten itu sudah 13 kabupaten ini sudah. Iya, kalau per hari ini kita yang tidak ada Pradanya di Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tojo Una sudah ada. Cuman ada 2 saja yang Sigi sudah ada. Sigi sudah. Jadi dari 13 itu sudah 11 yang terbentuk. Baik. Termasuk artinya memang sudah termasuk banyak ini kalau cuma beberapa saja yang belum Baru 2. Karena memang populasi umat Hindu di Banggai Laut dengan Banggai Kepulauan kan memang minus di situ. Bukan minus, minim. Jadi memang kita enggak bentuk di sana karena itu. Kalau di Tojo Una itu ada lumayan. Gitu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Pak Sutarmi, sebelum kita membahas masuk terkait pengawasan partisipasi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya pengawasan partisipasi itu seperti apa? Ya baik, Mas Hasbi. Jadi amanat konstitusi dalam Undang-Undang 7 2017 pasal 98 ayat 2 huruf D menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi punya kewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Apapun bentuknya, tugas Bawaslu adalah meningkatkan partisipasi. Karena salah satu indikator keberhasilan sebuah pesta demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Nah, sekarang bagaimana hubungan dengan pelibatan secara partisipatif? Bahwa Bawaslu sadar betul bahwa kami tidak cukup punya semua sumber daya untuk melakukan pengawasan secara total kepada satu Sulawesi Tengah. Ingat, Sulteng ini luas wilayahnya 68.000 km persegi, terluas di Sulawesi dari semua provinsi. Angka penduduk kita sudah lebih dari 3 juta. Oleh karena itu, salah satu amanat undang-undang kita bertugas untuk menggalang masyarakat meningkatkan pengawasan partisipasi. Artinya begini sederhananya, bahwa pengawasan partisipatif itu adalah pengawasan yang memberikan ruang bagi masyarakat lain untuk terlibat. Nah, di dalam undang-undang kita, Perbawaslu kita mengamanatkan Bawaslu untuk menggalang organisasi-organisasi kemasyarakatan, keumatan, pemuda dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami sosialisasi dan beberapa kali diskusi sehingga tahun ini Bawaslu sudah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan Prada. Nah,
Perada, kemudian ya mahasiswa Katolik, kemudian GP Ansor dan sebagainya, sudah cukup banyak kita lakukan MOU. Harapannya pesan-pesan pengawas pemilu yang baik ini dari Bawaslu lewat organisasi ini itu bisa kira-kira lebih menyebar secara masif di tingkatan masyarakat Sulawesi Tengah. Kira-kira itu aja anunya, pesan dari pengawasan partisipatif itu. Baik. Apakah terkait dengan kerjasama dengan pemuda-pemuda agama? Ya. Mohon maaf, mungkin terkait dengan kepemudaan di keagamaan, Ya. apakah baru dilaksanakan di tahun-tahun ini atau memang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya juga terkait pengawasan partisipatif ini? Ya, pengawasan partisipatif kalau dari yang secara khusus pada segmentasi agama itu memang baru akhir-akhir ini mulai, karena memang kita lihat selama ini kan kami memandang di Bawaslu bahwa ini ruang yang begitu sakral, agak sulit kita masuk karena memang segmentasinya ini lebih kepada segmen keumatan tertentu. Tapi begitu kita lihat, kita kan sebenarnya melihat pada partisipasi kemarin, indikator keberhasilan kan angka nasional 78% sebenarnya. Tetapi begitu kita lihat beberapa kabupaten itu tidak tercapai angka itu. Artinya menurut kita indeks demokrasi kita belum bagus. Nah, oleh karena itu ada evaluasi di Bawaslu, sebaiknya kita melakukan ini. Nah, sekat-sekat yang selama ini sakral kita coba-coba terobos. Nah, kita bicara sama Mas Yoga, bicara sama yang teman-teman Katolik, kemudian GP Ansor, ini gimana nih, bahwa problem ini bukan cuma problem Bawaslu. Nah, ini problem kita semua. Sehingga mulailah tahun ini kita sudah mulai dengan MOU, kemudian beberapa organisasi sudah kita, mudah-mudahan kalau kemarin Majelis Ulama FKUB dan PHDI sebenarnya sudah kita konsep juga ininya, draftnya, cuma memang komunikasi kita yang masih belum lah. Tapi harapan saya secepatnya bisa kita komunikasikan. Eksekusi aja. Outputnya yang penting, begitu nanti 2024 semangatnya partisipasi lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Kira-kira itu aja mimpinya. Iya. Kemudian untuk Pak Yoga ini, Ya, sebenarnya apa yang melatar belakangi organisasi Perada ini akhirnya menyetujui untuk membuat nota kesepahaman dengan Bawaslu terkait dengan pengawasan partisipatif ini? Oke, terima kasih. Jadi sama kegelisahan dari Perada, terutama saya dengan kawan-kawan, bahwa partisipasi pemuda per hari ini khususnya di internal Hindu itu masih agak minim. Nah, harapan kita dengan ada MOU itu kita bisa capai semacam semangat baru bahwa pemuda ini mau berpartisipasi untuk ke pemilih, karena ada semacam antipati terhadap politik itu sendiri. Nah, sementara setiap warga negara itu kan punya hak, bahkan di dalam Hindu sendiri itu sebenarnya punya kewajiban dia menyalurkan suaranya untuk memilih pemimpinnya, karena di dalam Hindu itu ada dua konsep hutang terhadap agama dan hutang terhadap negara. Nah, menyalurkan suara itu adalah masuk dalam hutang terhadap negara untuk memilih pemimpinnya. Nah, makanya Perada semangat itu, karena ada ajakan dari kanda saya, ayo kita sama-sama, karena memang evaluasi kami juga khususnya di Perada, begitu juga dengan kanda saya, bahwa di internal Hindu itu agak minim partisipasinya. Mungkin ada latar belakang, satu dia lebih memilih ke kebun, kemudian ada juga kondisi-kondisi kayak di Kota Palu misalnya. Di Kota Palu ini ada ribuan mahasiswa yang kemudian mereka dari kampung, kemudian mereka berdomisili sementara di Kota Palu, itu tidak memiliki ruang-ruang untuk menyalurkan suara. Nah, harapan saya itu ada solusi, win-win solusi, karena kan kasihan misalnya yang dari Buol dia harus memilih pulang. Nah, itu kan kasihan. Kalau per hari ini aja Untat satu angkatan itu ada 300 mahasiswa Hindu. Itu baru satu angkatan. Kalau diakumulasikan kurang lebih ada sekitar 2000-an. Itu semua angkatan. Bayangkan aja itu, 2000 kalau enggak difasilitasi. Itu karena kegelisahan kita, wah masa iya cuman mau memilih satu suara aja dia harus pulang kampung, kan kasihan. Itu sih semangatnya. Kemudian apakah sudah ada rencana program apa yang akan dilaksanakan untuk terkait dengan pengawasan partisipatif ini?
Siap. Kalau program mungkin kita bisa sounding melalui kegiatan-kegiatan sosial. Nah, tentunya nanti menghadirkan dari pihak Bawaslu. Nah, tentunya kalau kegiatan-kegiatan kayak seminar itu kan istilahnya sudah anulah itu, dan kejenuhan juga. Per hari ini teman-teman pemuda dengan mahasiswa itu jenuh untuk duduk mendengarkan itu. Tetapi kalau kita buat konsep misalnya kemah atau diskusi lintas agama yang ringan, tetapi dia lebih menyentuh ke hati dan dia merasa nyaman, tentunya dia pasti berpartisipasi di kegiatan itu kan. Harapan kita di situ. Dan target kita juga sampai di 2024 mungkin kita breakdown sampai di tingkatan kecamatan. Kalau misalnya bisa kita bersinergi dengan Bapilu, Bawaslu dengan majelis nanti, kemudian bila perlu kita beriring-iringan lintas OKP. Nanti kita bikin konsep di setiap kabupaten itu, apakah dia kemah lintas agama untuk apa gitu kan, nanti kita bisa cetuskan. Tetapi per hari ini Perada sudah punya konsep, setiap kegiatan-kegiatan keperadaan pasti kita akan sisip untuk itu. Nah, harapan kita juga dikuatkan di majelis melalui kalau di MUI mungkin ada fatwanya. Nanti begitu betul. Juga nanti dibuatkan di Parisadenya. Untuk Pak Nyoman nih. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Yoga, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan adanya perjanjian antara Perada dengan Bawaslu? Baik, terima kasih. Jadi mewakili majelis begini. Jadi kita sebenarnya memang selain dharma agama, kewajiban kita mentaati ajaran agama, menjalankan itu juga dharma negara yang seperti apa disampaikan oleh Bung Yoga tadi. Memang kita juga memberikan ruang ini kepada masyarakat kita agar lebih berpartisipasi dalam tingkat memilih, tingkat partisipasi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan kenegaraan gitu kan. Khususnya warga kita yang ada di Sulawesi Tengah ini melalui organisasi yang terbentuk, misalnya di PHDI, kita selalu memberikan himbauan bahwa tujuan kita di sini dalam membangun negara ini tidak hanya dengan membayar pajak, misalnya sudah membayar pajak berarti sudah selesai, tidak. Tapi kita partisipasi dalam menentukan pemimpin itu juga penting sekali gitu. Nah, oleh karena itu kami selalu melalui lembaga, walaupun kita di PHDI sendiri di Parisade tidak terjun di dunia politik langsung, tetapi paling tidak himbauan, harapan yang kita berikan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi di lapangan selalu kita sampaikan. Bukan persoalan memilih harus orang kita, bukan itu, tapi paling tidak partisipasi memilihnya aja. Contoh kita di Parigi Motong itu jumlah umat kita itu ada 80.000. Di Banggai itu 50.000. Kemudian di daerah Poso misalnya ada 13 ribuan, bahkan di daerah lain tersebar. Hanya Banggai Kepulauan dan Banggai Laut aja yang sangat minim sekali gitu kan. Hampir semua ada. Nah, oleh karena itu melalui keorganisasian juga baik Prada, Prajaniti, WHDI, kita selalu titip pesan itu dalam setiap kegiatan agar selalu menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah. Dan juga kita selalu sesuai dengan ajaran kami bahwa ada Trihita Karana itu, bahwa kita jangan pernah merasa bahwa semua orang yang datang itu kita anggap lawan dan lain sebagainya, tapi kita positive thinking semuanya. Berpikir yang baik, kemudian kita berkata atau menerima pernyataan, penyampaian dari orang selalu kita sikapi dengan baik, kemudian baru kita berbuat yang baik. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam kegiatan kehidupan kita ini selalu didasari atas itu, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang mengelompok-kelompokkan diri. Oh, ini kita kebetulan orang Bali, khusus harus di internal saja kita besar gitu. Tapi kita sudah membaur menjadi warga Sulawesi Tengah khususnya. Jadi kita dukung program pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan. Kami juga dalam waktu dekat merencanakan melaksanakan kegiatan simakramo kalau dalam istilah Bali, yaitu silaturahmi ya. Jadi kami mengundang semua organisasi untuk kita sosialisasikan berkaitan dengan program-program yang ada, baik program kerja di Parisade maupun program-program kerja dalam hal ini pemerintah daerah, dan juga program khususnya saya di bidang saya yang di Dewan ini juga sering melakukan sosialisasi ke bawah juga ke masyarakat melalui reses misalnya, melalui kegiatan-kegiatan koordinasi dalam daerah, selalu menyampaikan pesan-pesan ini agar meningkatkan partisipasi. Selama ini kenapa warga kami agak dianggapnya sedikit partisipasi atau kurang, karena memang ada hal-hal yang kultur kami selalu berpikir kita yang penting datang kerja, siapapun pemimpin itu toh sama aja gitu. Itu yang kita mau hilangkan stigma itu. Jadi harus dia menentukan sikap, siapapun dia yang nanti akan didorong di
dipilih misalnya dia harus menentukan sikap pilihannya. Itu yang terpenting ya. Jadi intinya menurut saya himbau pada seluruh masyarakat khususnya warga agar meningkatkan partisipasinya dalam hal ini, khususnya dalam memilih pemimpin ya, baik dalam pilkada maupun pileg maupun dalam pilpres, nanti harus berpartisipasi. Kita gunakan waktu kita sehari saja gitu kan, sehari saja untuk menentukan 5 tahun ke depannya. Itu penting sekali. Betul. Bagaimanapun ke depannya dengan pilihan tersebut bisa menentukan, ya secara tidak langsung bisa menentukan masa depan dari pasti. Ya, masyarakat juga. sebagai warga yang baik begitu ya. Jadi kita harus punya komitmen bahwa siapapun menurut pandangan kita ya, itu dibebaskan, kita siapapun yang kita pilih dibebaskan kita, tanpa melihat misalnya partai politiknya, tanpa melihat latar belakang suku, agama dan sebagainya. Tapi menurut keyakinan kita, ini bisa, silakan lakukan. Dan kita tidak pernah menekankan harus ini, tidak pernah seperti itu kita. Di majelis kita tidak terjun langsung itu, tapi selalu memberikan himbauan kepada masyarakat, ayo ikut berpartisipasi gitu dalam hal memberikan suara, itu wajib gitu. Lalu untuk Pak Sutarmin ini, Ya. karena bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan penjelasan tadi dari Pak Nyoman, dari Pak Yoga, Ya. apalagi tadi saya tertarik dengan keinginan dari Pak Yoga bahwa terkait dengan pengawasan partisipatif ini jangan cuma istilahnya hanya sekedar sosialisasi atau apa, tapi ada kegiatan lain yang mungkin tadi salah satu yang kemah bersama antar umat beragama dan sebagainya. Itu saya cukup tertarik terkait itu, Pak. Bagaimana? Ya, baik. Tentu sebagai penyelenggara pemilu kami punya kegelisahan tertentu. Nah, misalnya tipikal masyarakat transmigran itu ketika setiap ada tahapan pemilu, kami kesulitan untuk mendapatkan pengawas ad hoc yang bekerja di panitia pengawas kecamatan, panitia pemilihan kecamatan, panwas desa, bahkan sampai pengawas TPS. Karena memang tipikal teman-teman kita di transmigran, utamanya Bali, dia relatif tidak begitu tertarik dengan isu-isu politik. Dia lebih suka kerja, kemudian sore dia sudah tidur. Ritme hidupnya seperti begitu. Rutinitasnya agak lebih monoton dia. Sehingga begitu kalau misalnya coba kita perhatikan. Itu misalnya di Parigi, mulai daerah Balinggi, Tolai, segala macam. Kita kesulitan untuk mendapatkan itu. Nah, harapan saya generasi-generasi muda yang mulai paham dengan dunia kepemiluan, demokrasi yang sekarang lagi menuntut ilmu, kedepannya bisalah berpartisipasi. Minimal untuk menentukan nasib daerahnya sendiri aja lah. Dosa dulu daerah orang lain. Betul. Kan bagi kita semua yang datang di Sulawesi Tengah adalah saudara kita semua. Tidak ada lagi embel-embel apapun. Nah, sehingga dengan situasi ini, mimpi kita dengan menggalang teman-teman PHDI di majelis, kemudian ada Perada sebagai yang lebih di lapangannya, itu bisa menjembatani kebutuhan itu. Karena selama ini evaluasi 2 kali penyelenggaraan pemilihan, problem kita masih sama. Ada syarat tertentu menjadi seorang penyelenggara pemilu ad hoc, itu tidak tercapai, baik dari sisi jumlah dan sebagainya. Jadi minimal bagi kami di Bawaslu, poin terpenting dari keterlibatan itu adalah bagaimana tugas besar kita dalam pelaksanaan pemilu itu menjadi tugas bersama, tugas kolektif bangsa, tugas kolektif kita di Sulawesi Tengah. Apapun latar belakang sukunya, apapun latar belakang organisasinya, itu menjadi tugas kita bersama. Itu menurut saya catatan selama saya 5 tahun berkecimpung di Bawaslu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kendala ini bisa kita sekat. Meskipun memang ada beberapa kemudahan, tapi alangkah baiknya kalau menurut kami, kalau misalnya pelaksanaan pileg di daerah transmigran, ya semualah orang-orang situ yang karena secara emosional mereka punya hubungan dengan negeri yang mereka tinggali. Ya kira begitulah, Mas Hasbi. Kalau ya itu kan tadi salah satu kendala dari betul. Yang disampaikan oleh Pak Sutarmin terkait dengan di daerah transmigran. Kalau tanggapan dari Perada, maksudnya terkait dengan daerah transmigran ini, apakah ada kendala terkait dengan misal mensosialisasikan pengawasan partisipatif atau seperti itu, apakah ada kendala tersendiri atau bagaimana? Siap. Jadi betul itu yang Kanda saya sampaikan, bahwa ada kendala seperti itu yang secara umum sebenarnya. Tapi per hari ini kita harapan kita khususnya di Perada dengan Bawaslu ini, ada langkah-langkah teknis yang kemudian kita bisa sinergikan. Gitu. Nah, ke depan Perada mencoba mengajak nih
teman-teman yang memang punya kapasitas dan kemampuan kepemiluan untuk bisa menjadi salah satu penyelenggara di tingkatan daerah tertentu gitu, di setiap daerah. Karena memang harus diakui bahwa kebanyakan teman-teman kita yang dari daerah ini, dari kampung, setelah dia merantau atau mencari ilmu di Kota Palu, kebanyakan dia tidak lagi pulang, justru malah berdomisili di Kota Palu, bahkan ada yang lanjut ke keluar. Nah, sementara proses kaderisasi yang sentral itu ada di Kota Palu, karena di tingkatan UNTAD sendiri kita melakukan proses kaderisasi di mahasiswa. Kemudian kalau kita berjenjang, ini saya buka sedikit, kalau di tingkatan UNTAD kita ada namanya UPHDM UNTAD. Nah, setelah itu kita masuk di KMHDI, kemudian setelah dia matang di KMHD baru kita masuk di Praga. Nah, harapan kita setelah dia matang di organisasi, dia kembali lagi ke daerahnya, dia bisa berkontribusi terhadap daerahnya itu. Nah, ini yang baru kita mulai jenjang-jenjang itu. Setelah nanti dia sudah matang di organisasi, setelah dia pulang nanti, dia masuk harapan kita masuk di situ. Tinggal nanti proses-proses itu yang harapan kita bisa disosialisasikan juga, proses perekrutan dan mungkin agak dimudahkan karena ada, mohon maaf, pengecualian kondisi-kondisi tertentu gitu kan. Persoalan teritorial lah kan, ya kan. Betul. Mungkin itu aja. Baik. Untuk Pak Nyoman, jadi karena Parisade ini kan memang bukan bergerak di bidang politik, karena tapi apakah ada rencana atau keinginan untuk kemudian bekerja sama dalam hal ini, membuat nota kesepahaman dengan Bawaslu Provinsi Sulteng atau seperti itu? Baik, jadi gini, memang Parisade itu adalah bukan lembaga politik tapi dia di dalamnya tidak harus tabu membicarakan politik gitu kan. Yang pertama adalah saya ingin memang sebagai bagian dari majelis yang memang sudah ada di dalam dunia politik juga saya, stigma masyarakat itu bahwa Parisade jangan berpolitik, jangan terjun di politik, kita mulai hilangkan pelan-pelan. Yang dimaksud jangan berpolitik, mungkin jangan jadi ketua partai politik, oke lah. Tapi paling tidak kalau memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana mensosialisasikan agar masyarakat berpartisipasi dalam itu wajib kita lakukan sebagai warga negara ya. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan kerjasama atau membangun MOU, saya sangat setuju sekali dan itu bagus sekali ya. Berkeinginan juga saya agar ini lebih tersosialisasikan, maka bila perlu kapan-kapan ada kegiatan keorganisasian yang melibatkan umat, ya kita akan undang Bawaslu, mungkin juga KPU juga kita undang bersama. Dan saya juga selama ini kan ada stigma masyarakat, kalau kita orang politik pun kalau masuk rumah ibadah, jangan orang politik ya. Jadi hilangkan stigma itu. Jadi harus bisa memisahkan kapan dia sebagai orang politik, kapan dia sebagai orang yang memang warga, yang umat yang memang terjun untuk beribadah dan lain sebagainya. Saya pun kadang-kadang kunjung di mana-mana, walaupun saya orang politik misalnya, tetap turun sebagai kepala organisasi ya. Dan saya tidak bicara politik di dalam rumah ibadah itu. Bagaimana meningkatkan partisipasi, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mensukseskan pemilu damai misalnya, tidak mengkotak-kotakan diri, memberikan keleluasan kepada siapapun warga negara yang mau bersosialisasi, kita welcome, kita terima semua gitu kan. Ini harapan saya bahwa memang benar majelis itu adalah majelis keumatan, melakukan pembinaan kepada umat, bukan hanya pembinaan bidang keagamaan tapi juga bidang kewarganegaraan, juga hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi politik juga penting kita ikuti. Jadi MOU itu saya tunggu itu kapan kapan dilaksanakan, kami siap untuk memberikan itu, karena memang di organisasi kami juga ada yang hubungan antar lembaga juga ada, kemudian berkaitan dengan tentang tata kelola dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa kita mau menghilangkan stigma itu ya, jangan sampai nanti masyarakat kita menganggap bahwa cukuplah ya orang berpolitik aja yang ikut dalam kegiatan ini gitu. Jadi semua masyarakat kita harapkan dalam satu hari itu pada saat pemilu misalnya harus meluangkan waktunya. Hanya saja memang kita memberikan saran juga kepada penyelenggara pemilu agar melihat juga hari misalnya, jangan sampai kejadian misalnya hari raya pas kenanya gitu kan, pas kena dengan hari raya misalnya pelaksanaan pemilu ya, hampir aja yang kemarin kan hampir dengan hari raya Nyepi gitu misalnya kan. Jujur sudah ada perbaikan. Ini kita juga harapkan ke depannya agar betul-betul semua memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Itu mungkin harapan saya.
Baik. Oh, terakhir ini Pak. Ya. Untuk Pak Sutarmin, Pak Yoga dan Pak Nyoman. Karena tadi sebenarnya sudah banyak harapan-harapan yang diucapkan dalam beberapa pertanyaan. Cuman apakah ada harapan lain tidak, maksudnya terkait dengan pengawasan partisipatif ini? Ya. Untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Ya, baik. Jadi kan gini ya, ada sebuah adagium bahwa buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Nah, ini sebenarnya yang masih menghantui sebagai masyarakat kita. Utamanya pada teman-teman dengan segmentasi yang saya bilang tadi ya cukup sakral lah untuk kita. Nah, oleh karena itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita mencoba menerobos itu, bahwa sekat-sekat yang selama ini kita pandang dari luar tidak bisa kita masuk, itu bisa juga kita lakukan kegiatan-kegiatan kerjasama. Nah, itu yang harapan saya yang pertama, tentu ada peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang konstitusi kita di dalam pasal 98 itu. Yang berikutnya tentu menjawab kebutuhan kita. Jadi misalnya dengan teman-teman umat Hindu, PHDI, WHDI, Perada, Prajaniti dan sebagainya, secara struktural Bawaslu punya harapan bisa menjawab kebutuhan bagaimana pesta demokrasi nanti, penyelenggara pemilu itu tidak lagi kita impor dari luar. Jadi beberapa Pak Nyoman, kondisi yang kami dapatkan ketika kita kesulitan mendapatkan tenaga ad hoc di desa, dan terpaksa beberapa ambil dari diimpor dari luar. Nah, kesulitan kita adalah begitu terjadi problem, ini kan orang luar ini, dia tidak bertanggung jawab. Tapi seandainya kalau memang mereka betul-betul masyarakat lokal, anak-anak negeri di situ, saya yakin mereka punya full bertanggung jawabannya. Jadi harapan kita itu kemudian yang terakhir dari saya sebagai salah satu anggota Bawaslu Provinsi, kerjasama ini harapan tetap berlanjut, memberikan dampak positif, dan dengan PHDI karena memang kami kemarin berencana dengan Majelis Ulama, kemudian dengan FKUB itu sudah kami buatkan draftnya, tinggal ada komunikasi. Dalam waktu dekat kami di Bawaslu Provinsi punya kegiatan, tentu akan mengundang Bapak Ibu sekalian yang ada di organisasi untuk membahas. Nah, kalau misalnya poin-poin penting kerjasama itu sudah bisa kita kompromikan, nah, kita bisa sepakat untuk melakukan penandatanganan MOU. Kira-kira dengan adanya MOU itu tentu pintu masuk bagi kita untuk melaksanakan amanah undang-undang. Kira-kira seperti itulah mimpi besar kita dari apa yang sudah kita ikhtiarkan selama ini. Ya. Dari Pak Yoga mungkin ada harapan dan juga sekaligus pernyataan penutup. Siap, closing statement ini. Jadi harapan kita sama dari Kanda. Jadi saya dengan kawan-kawan berharap generasi ke depan itu bisa mengisi ruang-ruang baik dia sebagai penyelenggara, sekalipun dia jadi caleg, jadi calon pemimpin. Karena satu, amanat konstitusi sudah mengisyaratkan kita punya kewajiban untuk di ranah itu. Kemudian ada beban moral kita bahwa kita adalah putra asli Sulawesi Tengah dan wajib untuk membangun daerah. Dan tentunya untuk membangun daerah itu masuk di ruang-ruang itu. Apakah dia menjadi anggota dewan? Karena di anggota dewan itu dia punya kebijakan. Begitu juga dengan penyelenggara. Penyelenggara ini adalah salah satu penentu juga untuk pengawalan proses pemilu itu. Nah, ini proses panjang, tetapi kalau tidak dilakukan hari ini tentunya akan mundur lagi tahapan-tahapan itu. Makanya istilahnya gotong royong untuk membangun pemilu damai, pemilu yang harmonis, dan tentunya kalau bisa diibaratkan pemilu kebinekaan, tanpa ada memandang agama, suku, ras, dan golongan. Closing, jangan biarkan orang-orang jahat untuk menguasai negeri ini. Tentunya mari kita masuk di ruang-ruang itu, penyelenggara, kalau menjadi pemimpin sekaligus menjadi anggota DPR, baik di tingkatan kabupaten, provinsi, dan RI. Mungkin itu aja. Terima kasih. Dari Pak Nyoman. Baik. Terima kasih. Jadi yang pertama kami berterima kasih kepada Bawaslu yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini ya, walaupun mengambil latar belakang rumah ibadah, tapi ini salah satu bentuk bagaimana bahwa kita itu sebenarnya kegiatan untuk dharma negara itu tidak terbatas harus di ruang-ruang yang umum saja. Ruang seperti ini juga harus anti mainstream. Jadi paling tidak kita memberikan pemahaman kepada
masyarakat secara umum bahwa ini tujuannya baik ya, bukan politik masuk rumah ibadah, bukan, tapi Bukan. paling tidak partisipasi masyarakat itu kedepannya diharapkan lebih tinggi. Kemudian sebagai majelis juga kami menghimbau kepada seluruh warga, khususnya umat Hindu dimanapun berada, jadi mari bersama-sama kita partisipasi kita ditingkatkan. Jadi kita tidak lagi berada dalam kondisi hanya biarkanlah orang yang politik saja yang ikut memilih, tapi tidak, semua kita wajib ya, karena itulah bagian dari tugas kita, sumbangsih kita kepada bangsa dan negara ini ya, pada saat itulah kita mengorbankan waktu kita sehari untuk menentukan nasib negara kita ke depan seperti apa gitu. Kemudian yang berikutnya juga kami mengimbau kepada organisasi semuanya, organisasi baik di WHDI, kemudian di Prajaniti, di Prada, kemudian di KMHDI, semuanya bersama-sama kita di tataran organisasi yang ada itu bersama-sama sosialisasikanlah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat itu untuk memberikan pilihan, apalagi 2024 ini ya sudah dekat ya, mulai sekarang sudah Ya, harus. ya, kami juga tadi menyikapi sangat positif ya, kedepannya kalau ada MOU yang mau dibangun, ayo kita bagaimana bersama-sama, bila perlu turun lapangan kita sama-sama ya, Siap, sehingga siap. tidak hanya Parisade turun sendiri, Prada turun sendiri, kemudian Bawaslu bersama-sama Sama-sama. kita secara Sama KPU bergandengan tangan, ada KPU juga, termasuk bila perlu legislatif, eksekutif turun bersama, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa begini loh, kita tidak hanya menjadi musuh, kita ya berkontestasi itu penting, kita ada persaingan, tapi paling tidak memberikan nuansa ya positif, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bung Yoga, kebinekaan itu penting kita jaga. Ya, perbedaan itu indah loh kalau kita bisa menjaganya, Iya, memperekatkan. Kemudian yang terakhir juga kami menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan lebih sering lagi, lebih intens ya. Jadi semua komponen bangsa ini, semua anak-anak bangsa ini juga ikut bersama-sama memberikan andil dalam mensukseskan pembangunan baik bidang politik, ekonomi, keamanan dan lain sebagainya. Semua kita bersama-sama ya, karena kalau cuma seseorang yang bekerja, pemimpin saja yang bekerja, eksekutif saja atau legislatif itu tidak akan jalan. Semua kita bersama. Nanti hasilnya akan lebih bagus ketimbang kita bekerja sendiri-sendiri. Itu mungkin harapan kami, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi salah satu yang bisa ditularkan ke daerah-daerah, kepada masyarakat secara umum, dan mudah-mudahan yang bisa mengikuti kegiatan ini memberikan tanggapan secara positif juga agar semuanya kita bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Terima kasih. para narasumber telah meluangkan waktu untuk berada di podcast kami, dan juga kepada Pak Nyoman dan Pak Yoga, terima kasih karena telah menyediakan tempat sehingga Siap, kami bisa kapan-kapan. melaksanakan podcast Kapan lagi di bisa siap terus ya. pura ini. Anggap aja di Bali, Mas. Suasananya memang seperti di Bali. Iya. Ya. Dan terima kasih juga kepada para kru yang telah menyiapkan podcast pada hari ini. Untuk teman-teman semua, untuk sahabat Bawaslu yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe channel Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dari saya cukup sekian. Terima kasih ya. Kalau misalnya ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om, santi.